Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geotizen, bertemu kembali kita di acara IoT Talk bersama saya Idam Masar. Hari ini kita akan berdiskusi dengan anak muda yang baru tamat kuliah. Kebetulan beliau bersama teman-temannya membangun sebuah institusi pelatihan IoT. Jadi pelatihan IoT ini menyasarkan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsinya atau diedukasi tentang aplikasi IoT. Di samping saya ada Pak Imam ya, Ya Pak. atau Kak Imam ya, Kak Imam. Ya. Muhammad Imam Rafi. Ya. Oke, kalau IG Iya. ya ada Esperiot namanya. Esperiot ini Experience 4.0. Oh, Esperiot 4.0. Iya. Esperiot 4.0 ini kalau kita lihat historicalnya itu ngadain training IoT basic, Ya, advance, advance. intermediate nggak ada? Belum. Belum. IoT basic dan IoT advance. Ini gimana ceritanya kok jadi Esperiot dan kok jadi training IoT? Ya awalnya sih ngelihat teman-teman mahasiswa kan, saya kemarin itu sempat kontrak bareng sama teman. Habis itu ya mungkin bisa dikatakan cukup ahli dalam IoT karena dulu saat D3-nya memang tugas akhirnya IoT. Terus ada aja nih teman-teman yang datang ke kontrakan buat belajar lagi. Habis itu kayak misalkan pengen istirahat atau nggak pengen ngapain gitu di kontrakan, tapi ada aja gitu orang yang datang. Jadi mending dibuat seefektif mungkin lah untuk pembelajaran Maksudnya IoT-nya. datang itu dia punya skripsi atau nanya-nanya atau ngapain? Datang Ada yang pengen buat skripsi, ada yang pengen buat proyeknya juga, terus juga ada yang ingin lomba. lomba. Jadi ada yang lomba, ada yang skripsi, ada yang sekedar nanya-nanya ya. Iya. Sekedar itu. Kalau IoT-nya sendiri yang dikerjain Esperiot berarti punya pengalaman aplikasi-aplikasi yang seperti apa? Rata-rata sih aplikasi ya platform-platform yang biasa digunakan lah oleh orang lain. Seperti apa tuh? Seperti Blink, terus Speak, Thinger. Oke. Berarti Esperiot ini setelah sering kayak gitu akhirnya dibikin institusinya Esperiot. Iya, Esperiot 4.0. 4.0. Sejak kapan tuh mulai ngadain training? Oh, juga sebelumnya kita juga ikut pelatihan IoT di tempat lain. Oke. Waktu masih kuliah ya? Iya, pas waktu kuliah. Oke. Ya, tapi yang kita ikuti adalah pelatihan IoT yang offline. Oh ya, datang ya, tatap muka. Iya, yang tatap muka. Namun pas kita sudah datang dan mengikuti programnya masih saya rasa kurang efektif. Karena ada yang pelatihannya 2 jam saja, terus juga ada yang 5 jam, itu juga banyak sekali bertele-telenya menurut saya pribadi ya, dan teman-teman yang lain. Nah, akhirnya kita memfokuskan untuk pembelajaran pelatihan online. Iya. Online nggak bertele-tele ya, langsung to the point. Iya, langsung. Jadi apa-apa aja nih yang diperluin gitu. Apa-apa aja yang diperluin. Terus kalau misalnya tadi 2 jam, 5 jam bertele-tele, kira-kira memang kan IoT itu butuh waktu berapa lama sih? Sekitar 2 jam kayak cukup sih. 2 jam cukup? Iya, cukup. Asal tidak bertele-tele ya? Iya. Oke. Jadi kalau dari kami pribadi setengah jamnya itu hanya menyampaikan materi saja. Oke. Lalu 1,5 jamnya itu baru tanya jawab. Soalnya banyak kan pesertanya, dan pasti peserta memiliki Persepsi ya? Iya, persepsi dan perspektif dari masing-masing dari mereka. Nah, itu baru banyak pertanyaan tuh yang muncul dari mereka. Gurunya berapa orang nih selain Kak Imam? Siapa lagi yang ngajar? Ada sekitar 5 sih kalau. Ada 5 orang. Iya. Semuanya fokus di sini atau sambil kuliah sambil kerja yang lain atau gimana? Ada yang baru lulus kuliah baru minggu kemarin. Baru lulus. Jadi Iya, masih fokus di sini semua ya? Iya, masih. Belum ada yang kerja di tempat lain sambil. Sudah ada sih. Sudah ada juga yang kerja. Jadi malam baru atau weekend bantu bareng-bareng ya dia. Iya, memang pembelajaran kita kan setiap malam.
Oh, Experience acaranya malam aja ya? Iya. Jadi bagus nih buat teman-teman mahasiswa yang belajar pas pagi, siang, sorenya, dan belajarnya lagi pas malamnya. Malamnya baru belajar ini Iya. secara online. Iya. Udah berapa lama Experience yang basic sama advance? Kalau basic itu berapa lama training? Kalau basic sama advance sama aja Pak. Jadi masing-masing dari mereka itu 3 minggu. Kita 3 minggu. Iya, kita buatnya. 3 minggu, seminggu 2 kali pertemuan. Seminggu 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 jam. Iya. Oh, berarti 2 jam kali 6 kali pertemuan ya? Iya. Sekitar 2 kali 6 sekitar 12 jam ya. Iya. Kalau dibikin seharian, mumet nggak itu? Ya, memang seperti itu Pak. Nggak, maksudnya kalau kita bikin all day 2 hari kan itu kan 12 jam, 6 jam, 6 jam bakal mumet kan orang terimanya, atau memang bagus harus seling 2 jam, 2 jam, 2 jam? Ya memang lebih enaknya sih 2 jam. Jadi kalau setelah pemaparan materi kan selalu ada tugas. Nah tugasnya itu baru di luar jam materi itu. Berarti materi praktek dulu mereka ya, Iya. praktekin materi, praktek lagi gitu. Iya. Terus Experience ini mau kemana nih? Kenapa pilih Experience 4.0 Experience Expert in IoT. Oh oke, Expert in IoT. Iya. Mau kemana nih ujung-ujung visinya Experience ini? Mau ngadain training ke seluruh Indonesia atau mau bikin lembaga training, atau memang fokus training, atau memang nanti akan berkembang membangun produk-produk IoT? Kalau dari kami sendiri sih ingin fokusannya untuk training saja Pak. Oh, training aja. Iya, untuk pelatihan pembelajaran. Walaupun teman-teman peserta minta misalkan kayak bantuin minta project atau belajar secara privat. Oke. Ya pasti akan ada aja Pak untuk kebutuhan dari teman-teman peserta yang lain ataupun di luar peserta yang meminta membuat sebuah project. Oh, maksudnya project itu berarti bisa diasumsikan sebuah produk IoT. Iya, produk atau aplikasi IoT. Iya. Kalau misalnya pelatihan ini kontennya nih, kita cerita kontennya. Kontennya berarti yang diajarin apa aja ya? Kalau IoT basic? Kalau di IoT basic itu ya dari wiring, terus programming, terus ya namanya IoT pasti electrical ya Pak ya. Oh, berarti kalau Electrical IoT, basic. electrical basic diajarin. Iya. Itu Iya. Wiring itu wiring sensor ke controllernya atau wiring sensornya ya. Iya, wiringnya. Itu yang diajarin lepas satu sensor gitu ya. Satu sensor ini sensor temperatur dan humidity misalnya ya. HT22 ya. Iya. HT22 nanti di wiring gimana, wiringnya ke microcontroller. Iya, ke microcontroller. Yang diajarin itu, jadi program baca HT22-nya itu. Iya, untuk wiring, programming, terus memberikan data ke cloud. Oh, data di sensor itu dikirim ke cloud. Ya, dari data sensor ke microcontroller, terus ke cloud, baru ke si penggunanya. Pengguna itu web sama mobile. Jadi Iya. training Experience ini berarti dari mulai sensor sampai ke user aplikasi, Iya. mobile apps-nya. Mobile apps-nya pakai Android aja ya? Iya. Atau pakai iOS juga udah diajarin? Belum sih Pak. Android aja. Iya. Terus seberapa ramai orang yang daftar? Kalau dari kami membuatnya secara free Pak. Free? Iya. Jadi Jadi free rame ya? iya pasti ramai Pak. Pasti Ramai banget. Rame banget. Biasanya kita batasi itu pendaftaran 100 pendaftar. Nah biasanya dikali 2 tuh setiap pendaftar yang datang. 200 orang? Iya, 200 pendaftar adanya. 200 pendaftar yang ikut 100? Yang ikut 100. Seleksinya gimana tuh 200 sama 100? Dilihat dari minatnya mereka masih nge-like Instagram kita atau dari kan kita kasih alasan apa alasannya Anda untuk mengikuti pelatihan ini. Biasanya cuman belajar, pengen tambah wawasan. Nah itu udah kami kurang minat untuk melatih orang-orang seperti itu. Biasanya orang-orang seperti itu ya kadang-kadang AFK tiba-tiba di pertengahan jalan.
Oh, tengah-tengah jalan left gitu ya, dari Iya. online. Oke. Karena free aja, jadi dia pengen coba-coba daftar gitu. Kira-kira yang kan dari seluruh Indonesia atau Dari seluruh Indonesia, Pak. kebanyakan mahasiswa dari mana? Oh, orang yang udah kerja juga ada. Ada sih ya orang-orang yang sudah ada kerja, yang Kalau dari daerah mana itu? Kebanyakan. banyak sih Pak, lebih banyak sih di Jabodetabek, mungkin karena apa ya, marketingnya kita lebih ke arah Jabodetabek. So kami juga penjualannya memfokuskan pada penjualan alat, jadi memang lebih apa namanya, lebih gampang gitu untuk menjualkan ke wilayah Jabodetabek. Oke. Netizen, coba kita sekarang lebih dalam apa itu trainingnya. Jadi nanti mungkin besok-besok bisa ikutan training di Esperiot ya, mulai yang dari basic sampai advance. Iya. Oke, training yang pertama itu kan pasti ngajarin sensor ya. Iya. Nah, sensor apa aja sih yang sensor yang dikasih selama training ini? Ada sensor DHT11, terus ada sensor ultrasonik. Ultrasonic untuk jaraknya. Iya, jarak. Distance ya, distance sensor. Iya, distance sensor. Habis itu ada LDR, LDR itu sensor. Light Dependent Resistor, jadi sensor cahaya. Oh, sensor cahaya. Oke. Iya. Jadi ada sensor temperatur dan humidity, Iya. sensor distance ya, Iya. untuk menentuin jarak. Kemudian sensor terangan, cahaya. Apalagi itu. Kalau aktuatornya apa yang di Aktuator mungkin relay, LED. relay, LED, apalagi? Kayaknya itu aja sih, Pak. Itu aja. Jadi Iya. jadi variasi sensornya hanya 5 ini atau masih akan banyak lagi yang lain? Mungkin saya cukupkan pada komponen yang tadi saya sebutkan saja, Pak. Waktu training mereka harus punya ini nggak? Seharusnya sih harus dipersiapkan, Pak. Mereka beli sendiri ya. Jadi Iya, mereka sebelum beli mulai mereka udah punya itu ya, punya sensor-sensornya dan aktuator Iya. ini. Dan dari kami sendiri pun juga menyediakan sepaket alat yang dibutuhkan Untuk training ya. Untuk trainingnya. Kalau sensor-sensor ini itu belinya udah jadi kan ya, mereka tinggal beli di marketplace kan. Iya. Tinggal beli marketplace, terus nanti diajarin wiringnya. Iya, diajarin Dia ajarin wiringnya, kemudian next ke programming kan. Iya, programming. Sejauh apa programming yang diajarin? Berarti kontrolernya ESP kan ya? Iya, iya. Nah, yang ngajarinnya sejauh apa? Basic lagi kah? Atau kalau orang yang belum pernah program jadi juga? Iya, emang lebih kalau kelas beginner tuh emang diajarin dari basic programmingnya juga, Pak. Dari Arduino IDE, apa itu Arduino IDE, terus tentang bahasa C, terus tentang ya yang proyek-proyek sederhana kayak menyalamatkan LED atau menyalamatkan lampu. Oh, Jadi kalau yang di beginner memang semuanya dibuat sederhana. dibuat sederhana. Berarti sebenarnya sensor-sensor yang sederhana ini, ada sensor ini nanti diprogram oleh microcontroller ESP ini. Iya. Menarik ya. Itu ada di kampus nggak diajarin waktu itu atau belajar sendiri? Ada mata kuliahnya nggak sih? Kalau untuk platform-platform yang di kelas advance sih tidak ada, Pak. Oh, kalau yang basic ini ada semua di kampus. Ada beberapa. Nah, kalau yang basic ini berarti kalau anak-anak kampus ikut berarti senang belajar di luar daripada belajar di kampus. Mungkin begitu, Pak. Oke. Next dari controller berarti naik ke atas kan ya? Iya. Diajarin juga caranya gimana programming di controllernya itu supaya bisa connect ke cloud. Pakai platform apa? Kalau dari beginner sih pakai platform Blink, Pak. Blink ya. Iya. Nanti dipakai platform Blink. Kemudian bagaimana komunikasi dengan microcontroller ESP-nya. Iya. Serumit apa respon dari pesertanya? Apakah dengan ikut training basic itu mereka udah bisa langsung pada akhirnya mereka bisa langsung sensornya langsung ke cloud? Ya memang tujuannya sih dari IoT kan permainan data ya di cloud ya, Pak. Jadi yang penting data itu bisa naik ke cloud atau bisa dikontrol melalui cloud itu sendiri, mau berupa website atau berupa aplikasi. Dan yang semua peserta yang training pasti bisa itu setelah trainingnya. Iya, targetnya semuanya bisa. Tapi ada aja peserta yang tidak ikut
secara apa ya? Continue ya. Iya, continue. Oke. Jadi kalau Yotizen kalau belajar IoT kalau basic berarti ya teman-teman diajari disuruh membeli sensor-sensornya, Iya. aktuatornya juga, kemudian teman harus beli controllernya dalam hal ini ISP ya. Iya. ISP-nya yang WiFi ya. Iya, yang WiFi ya. Yang Nanti WiFi-nya dikasih akses internet kan. Oke, dikasih akses ke internet, kemudian diajarin platform IoT ya. Iya, platform Blink. Iya. IoT pakai Blink, kemudian dengan Blink itu sudah bisa mengoperasikan dan memonitoring alat-alat sensor tadi. Ya. Itu basic. Itu beginner ya, kelas beginner. Beginner ya, bukan basic, beginner. Iya. S-Period 4.0 beginner class. Iya. Oke, udah berapa sesi nih yang ikut? Kalau untuk yang beginner sudah sampai batch 6. Nah, berarti udah ada 600 orang ya yang ikut ini ya. Iya. Banyak juga ya, lumayan dalam short time ya, belum sampai setahun kan ya? Iya, belum. Oke. Next, advance. Apa yang diajarin? Platform-platform IoT yang biasa digunakan oleh orang lain. Oh, platform IoT yang biasa dipakai oleh orang lain atau platform yang ada di pasaran gitu ya? Iya, yang ada di pasaran. Sensor-sensor diajarin lagi? Enggak, Pak. Sekarang kita cuman butuh DHT11 saja. Oh, di HT11 saja. Oke, di HT11 untuk temperatur dan humidity. Iya. Jadi kita untuk fokusannya untuk agar data yang di HT11 itu, suhu dan kelembapan itu bisa ditampilkan ke masing-masing platform tersebut. Oh, oke. Jadi kalau yang tadi itu pakai Blink aja, dia udah bisa tampilin. Ya, kalau yang sekarang adalah menggunakan platform yang lain, tapi dengan cara yang sama ya, ke atas ya. Iya. Oke. Platformnya apa aja tuh? Ada Blink juga, terus ada Telegram, Firebase, atau Inventor, dan Goyot juga ada. Terima kasih Pak Goyot. Itu masa belajarnya sama, 12 kali pertemuan selama masing-masing 2 jam. Iya, sama. Buat apa ngajarin semua platform itu ke peserta ya? Mungkin dari peserta sendiri kan ada itu ya, keahlian mereka tuh berbeda-beda. Ada yang biasa menggunakan Finger.io, ada yang biasa menggunakan berbasis web, berbasis aplikasi. Jadi kita mumpuni seluruh kebutuhan dan minat dari peserta itu dan menghadirkan platform-platform tersebut. Jadi beda antara beginner dengan advance itu hanya pemakaian platform-platform yang ada di market. Iya. Supaya mereka bisa memilih sebenarnya mau pakai platform apa yang mereka akan pakai untuk aplikasi mereka ya. Iya. Kalau dari sisi komunikasi, ya diajarin nggak ya komunikasi? Komunikasinya tentu saja diajari, Pak. Seperti apa tuh komunikasi yang diajari? Jadi seperti kayak MQTT diajari. Iya, menggunakan publish subscribe-nya seperti apa. Kalau MQTT, platform-platform yang itu menggunakan protokol apa aja itu ya? Kalau Blink pakai apa? MQTT? Kalau Blink pakai MQTT. Oke. Kalau yang lain-lain MQTT semua atau enggak? Ada yang tidak, Pak. Oh, apa tuh? Yang aneh-aneh. Ada HTTP dia? Ada juga yang HTTP. Oh, oke. Yang setahu saya tuh MQTT, Blink, terus Goyot, terus apa lagi ya? Nah, lupa lagi. Kalau ThingSpeak dia pakai apa ya? Oh, yang di Tinger itu pakai HTTP. Ya, dia memakai GET API. Berarti sebenarnya protokol dari controller ke cloud itu. Oh, maaf Pak, yang Tinger kayak bukan HTTP, MQTT juga Pak. MQTT. Rata-rata kayak platform-platform yang ada, iya. Karena setahu saya platform protokol ke cloud itu MQTT. Iya. Yang lama itu HTTP. Jadi kemarin kita udah ngobrol sama Pak Bayu, Hairul Iqbal, dengan Pak Hairul Iqbal, dia udah jelasin kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa MQTT yang lama adalah HTTP, yang sekarang kalau industrial OpenCA. Nah, protokol-protokol ini apa kedepannya akan diajarin
di Bakal diajarin Pak. bakal diajarin. Memang rencananya tuh kan IoT ya, jadi kayak permainan komunikasi data pada cloud. Jadi memang target utamanya untuk kelas expert, mungkin ke atasnya itu akan diajarkan tentang protokol seperti itu. Ada beginner, ada advance, ntar lagi akan bikin kelas expert. Wah, Tapi ada kelas baru nanti juga Pak, Apa di tuh? kelas advance. Jadi advance ini terdiri dari beberapa kelas juga. apa aja itu nanti? Jadi ada kelas yang sudah ada advance IoT platform, terus juga rencananya yang sedang dibuat sekarang ada IoT web based. IoT web based. Iya, jadi mereka sendiri membuat panel IoT mereka sendiri. Maksudnya mereka membuat IoT platform mereka sendiri. Iya, Oke. Sepertinya bikin IoT platform sendiri. tidak Pak, hanya mengajarkan. Mengajarkan. Oke. Iya. Jadi nanti di advance itu berarti kan lebih fokus belajar di sisi platformnya ya, communication dan Iya. platformnya, connectivity dan platformnya sendiri ya. Mm. Apakah hanya seperti itu aja ya IoT itu untuk yang diajarin? Ada lain nggak yang paling penting sebenarnya yang diserap oleh teman-teman tuh apa ya? Di antara semua ilmu itu mana yang nggak diajarin di kampus? Kayaknya semuanya Pak. Semuanya nggak diajarin di kampus. Aduh. Terus berarti kalau skripsi itu mereka belajar sendiri ya? Iya, belajar sendiri Pak. Didak sendiri? Otodidak sendiri. Hanya basic-basicnya aja yang diajarkan di kampus ya? Iya. Oke. Nah sekarang aplikasi apa aja yang biasa dibuat sekarang? Ada nggak sudah mulai masuk ke aplikasi yang bisa dipakai di industri atau di rumah atau di pertanian? Ataukah hanya sebatas ke skripsi biasa? Kalau untuk sekarang sih hanya sebatas untuk skripsi saja Pak. Ya? Jadi rata-rata skripsi teman-teman tuh lebih ke maksudnya memilih komunikasi data yang terjadi pada platform tersebut. Dia menganalisa komunikasi data yang terjadi itu menggunakan Wireshark. Nah, Wireshark ini adalah sebuah aplikasi yang dimana dia dapat melihat men-tracking paket-paket pengiriman data yang terjadi pada sebuah router tersebut. Dan terkadang orang-orang hacker nih Pak. Nah, ini masalah juga di IoT nih Pak. Biasanya orang-orang hacker itu menggunakan Wireshark ini untuk melihat WiFi dan password yang sudah terkoneksi dengan, kan kalau IoT misalkan pakai ISP nih. ISP mengirim data ke internet. Di Wireshark juga bisa ngelihat nih ISP sedang mengirim data nih. Nah, itu sebenarnya yang jadi bahaya, dan dengan Wireshark ini terkadang orang hacker bisa membelokkan Datanya. ya, untuk bukan pengiriman datanya, siapa ya namanya, koneksi datanya. Terus diajarin nggak cara supaya nggak dihack? Enggak sih Pak. Ada kemungkinan pakai sistem tadi untuk hack pada saat membangun IoT ini diajar bakal ada hack nih, jadi satunya pakai SSL atau pakai apa gitu untuk security-nya supaya jangan sampai dihack. Dari kami sendiri pun juga masih belum tahu Pak. Belum tahu, masih Iya. belajar juga. Masih ya. belajar juga. Jadi ke depan nanti mungkin akan banyak belajar tentang security system Iya. ya, berarti Lebih ke cyber security juga. cyber security-nya memang belum diajarin. Oke. Tapi menarik, masih 6 bulan ya. Iya. 6 bulan, oke. Nah, ke depan aplikasi dari mahasiswa-mahasiswa itu larinya kemana aja sekarang? Kebanyakan hanya sekedar sensor ke atas, atau sudah larinya ke aplikasi misalnya smart farming atau smart home, atau udah lari-lari ke situ yang dikerjakan? Mungkin sudah beberapa dari peserta yang lari ke smart home, terus smart home, terus smart speaker, terus ya masih banyak lagi sih Pak. Aplikasi-aplikasi IoT yang sudah dikembangkan. Iya. Kalau masalah wireless communication GSM diajarin nggak? Masih belum sih Pak. Belum ya, jadi communication connectivity-nya belum diajarin ya. Iya. Mudah-mudahan bisa berkembang ya sampai ke cyber security dan communication. Saya bisa ikut training nanti. Iya. Terus sekarang dengan 5 orang tim ya, siapa aja tuh 5 orang? 3 tim, terus jadi mentor semua.
Oh, ada jadi- 2 yang hanya jadi mentor. Oh, jadi mentor. Nah, eh, pembagian pengajaran atau semuanya ngajarin semua hal yang sama? Atau ada kayak yang sepertinya di sini, yang sepertinya di sini? Ya semuanya tuh mungkin sekarang masih beginner dan masih platform ya. Jadi mereka berlima juga masih Masih bisa ngajarin untuk ya. semuanya ya. Dan terdiri dari 3 tim. Ada yang bagian desain, ada yang buat video juga. Video untuk pelatihan ya, jadi di share videonya. Oh, setiap training direkam? Setiap training nggak direkam, Pak. Nggak direkam? Jadi kita hanya memberikan video dari channel YouTube kami. Oh, channel YouTube Esperiot untuk dikasih ke peserta untuk dipelajarin, untuk nonton, belajar Iya. gitu. Trainingnya tetap 2 jam, nanti habis itu dibekalin lagi dengan video. Iya, Terus ada latihan juga. ada. Terus kalau udah latihan ada konsultasinya juga. Emang dalam sebuah grup WhatsApp kan, jadi emang Oh, pakai WhatsApp diperuntukkan group. untuk tanya jawab. Jadi proses belajarnya Zoom bareng-bareng 2 jam ya. Oh, tidak Zoom, Pak. Pakai apa? Jadi langsung dari WhatsApp grup, as itu baru kita kasih videonya. As itu mereka tinggal tanya jawab tentang materi tersebut. Oh, di WhatsApp grup aja trainingnya. Oh, Iya. nggak pakai macam-macam. Iya. Terkadang kalau memakai Zoom ada saja yang tidak fokus untuk ikut pelatihannya gitu. Jadi pakai WhatsApp dikasihin materinya pakai video. Iya, jadi mereka bisa mengakses video tersebut ya Kapan dimanapun, aja. kapan aja. Kemudian kalau mau tanya jawab di Iya, di grup. kemudian pertemuan kedua kasih video lagi. Iya, Kasih video, kemudian dikasih tugas. iya. Setelah Tugasnya, tanya jawab, habis itu kasih tugas. nah, tugasnya dikerjain atau tidak dikerjain nggak dicek juga ya sama tim. Dicek juga, Pak. Dicek juga. Iya. Kalau nggak nanya berarti nggak dikerjain kan, biasanya gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang kan masih di Depok aja ya kegiatannya. Ada rencana untuk ekspansi ke seluruh Indonesia? Kayaknya belum ada nih yang ngasih training gratis IoT di mana-mana nih, baru Esperiot. Sebenarnya sih dari teman-teman yang pelatihan yang lain pun juga mereka sedang berupaya untuk memberikan pelatihan ke seluruh Indonesia melalui online itu. Oh, melalui online. Oke. Iya. Tapi perbedaan dari kami adalah ya kami mengajarkan model pembelajarannya seperti itu, menggunakan WhatsApp group. Habis itu mereka bebas untuk berdiskusi. Pun setelah pelatihan berakhir, mereka ada saja yang ingin berdiskusi, ini gimana caranya. Oh, saya baru mikir ya, training pakai WhatsApp itu bisa ya? Bisa, Pak. Puas nggak mereka? Efektif nggak seperti itu? Dari testimoni yang ada sih, insya Allah puas, Mereka Pak. bisa. Iya. Termasuk yang advance-nya juga. Advance-nya jadi pelatihannya tetap pakai video juga ya. Iya. Bagaimana caranya connect ke platform ini, bagaimana connect ke platform yang B. Semuanya dikasih di WhatsApp pakai video. Iya, Pak. Video. Kalau kayak gitu mah berarti penyebaran pelatihan IoT bisa cepat sekali ya ke seluruh Indonesia. Iya, memang dari visi kita kan adalah make our future connected. Ya. Jadi kami emang Bentar, make our future connected. Keren. jadi memang tujuan utama kita adalah membuat semua yang ada di Indonesia ini terkhususnya bisa terhubung dengan sebuah device. Sebuah device yang namanya dengan sistem IoT ini ya. Iya, dengan sistem IoT. Berarti sebulan hanya sekali pelatihan ya? Iya. Bulan hanya 1 kali pelatihan. Jadi kalau misalnya 12 bulan ya berarti udah ribuan orang yang dilatih oleh Esperiot untuk menjadi programmer IoT ya. Iya. Sudah ada orang yang ke depan yang ngajak untuk mengembangkan, misalnya ada kampus dari Aceh, nah, di training khusus gitu murid-muridnya. Sudah ada, Pak, dari beberapa kalau nggak salah tuh sudah ada 2 kampus untuk khusus pelatihan Esperiot ini nih. Jadi mengadakan di kampus tersebut. Jadi kan kalau kita membatasi peserta tuh, jadi ada beberapa peserta yang ditolak tuh. Nah, jadi kalau kita mengajarkan ke kampus, mereka pasti ya nggak ditolak juga kan.
Ini di kampus ini artinya khusus kampus A, tapi metodenya sama online. Pakai WA juga, pakai video juga. Tergantung dari kampusnya permintaannya apa. Oh, bisa juga datang ke kampus, kemudian kasih pelatihan secara offline ataupun online ya. Ya, secara online ataupun offline. Tapi yang sekarang sih rata-rata meminta untuk online saja, Pak. Oh, Jadi online memang sedang seperti ini kan kondisinya ya. Ya. Tapi ke depan bisa online. Iya. Tapi kalau dengan cara online ini efektif dengan cara yang SMS, wow, semua kampus bisa ngadain training dengan harga yang sangat-sangat efisien ya. Iya. Oke, Yotizen, para dosen, mahasiswa, lihat IG-nya Xperia 4.0. Bisa kontak ke sana, bisa minta ya. Iya. Dan untuk kampus gue tolong dong diadain 100 orang gitu ya. Iya. Gratis ya? Gratis. Gratis. Terus dapat duitnya dari mana dong? Memang untuk pelatihan kan ya itu saja videonya dan mungkin tanya jawabnya memang seputar itu. Itu sudah kayak semacam fase looping. Jadi menurut kami tidak perlu dibayar tidak apa-apa. Tapi fokus untuk usahanya adalah kita menyediakan alatnya. Oh. Nah, seperangkat alatnya ini nih. Perangkat trainingnya ya. Iya, perangkat Jadi trainingnya. pada saat training ya teman-teman disuruh beli DHT 11-nya, ESP-nya seperti itu ya. Iya. Oke. Itu bisa dibeli di marketplace juga kan? Iya. Tapi di marketplace ada saja yang stoknya habis, terus juga ada yang tidak menyediakan alat tersebut. Nah, kita udah ngebuat sepaket alatnya. Itu juga teman-teman yang dari marketplace pun impor dari negeri luar juga kan. Oh dari. Iya, sama-sama. Oke. Nah, kalau sekarang kan marketnya masih mahasiswa yang mau skripsi, mau belajar IoT atau yang baru tamat lah bisa juga. Iya. Kedepannya mau masuk ke industri atau membuat paten tentang IoT, platform kah, apakah? Ya kalau dari kami sih emang targetnya kan Xperia 4.0. Berarti di situ ada embel-embel industri 4.0. Dan memang itu adalah target kami untuk di kelas expert nanti. Oh, di kelas expert nanti. Iya. Nanti di kelas expert nanti berarti aplikasi-aplikasi industri di industri 4.0. Iya. Dibikin pelatihannya. Dibuat pelatihannya. Sekarang kira-kira kalau di kondisi yang sekarang, kalau online berarti sekali daftar itu, sekali buka pelatihan itu berapa orang? Ada 1.000 orang yang register atau memang di-cut kalau udah sampai target? Kita nggak angkat, mungkin kita pending si anak ini sudah daftar. Nah, situ kalau dia tertolak, kita alihkan ke batch selanjutnya. Gitu. Sekarang sudah yang tertolak itu udah berapa batch nungguin? Banyak sih kayaknya, Pak. Oh, udah banyak banget ya kayaknya. Iya. Oke. Bisa sampai sekali buka, udah selesai tuh untuk 1 tahun batch. Iya. Pelajarannya. Terus, ada kemungkinan untuk nambah materi training. Kira-kira training apa yang mungkin berkembang ke depan? Untuk training selanjutnya sih kan yang ingin diadakan adalah IoT web based. Mungkin sudah cukup banyak ya untuk pembelajaran bahasa programming tentang web. Oh, bikin web aplikasinya ya. Nah, sekarang kita ingin membuat yang IoT berbasis webnya. Soalnya itu masih sedikit. IoT berbasis web maksudnya gimana ya? Jadi IoT-nya itu ya teman-teman diharapkan untuk membuat panel IoT-nya sendiri pada taman web mereka. Sampai nge-hosting mereka. Sampai ke hosting, berarti bikin aplikasi web yang terkoneksi ke bawah sendiri. Iya. Nggak menggunakan platform yang ada. Tidak menggunakan platform yang ada. Protokolnya tetap MQTT. Mungkin atau masih basic kan, jadi harus HTTP mungkin. HTTP. Iya. Apa basic dasar orang-orang yang ikut training? Apakah orang yang bukan saya orang ekonomi bisa nggak sih ikut latihan kayak begini, atau harus jurusan teknik elektro atau punya basic programming sebelumnya?
Tidak harus Pak, kalau di beginner memang benar-benar diajarkan dari nol banget. Nol banget, jadi siapapun bisa ikut. Ya siapapun bisa ikut. Ada juga yang dari jurusan akuntansi, terus administrasi niaga. Dari mana-mana sih jurusan yang ikut pelatihan IoT. Berarti anak SMA juga bisa ikut di sini ya? Teman-teman SMP saya pun juga ikut pelatihan ini Pak. Teman-teman SMP udah tua. Maksudnya ya, murid SMP. Oh, ngajar juga? Ngajar. Iya. Jadi murid-murid SMP-nya juga ikut pelatihan ini? Iya. Ya menarik dong ya, berarti aplikasi IoT ini nggak perlu jurusan yang kuliah ya? Iya. Nggak harus SMK juga ya? Iya, nggak harus. SMK yang sekarang juga sedang memfokuskan untuk pembelajaran IoT sendiri Pak. Gimana tuh SMK? Maksudnya fokus belajar IoT itu materi IoT udah masuk ke dalam sekolahnya atau ekstrakurikulernya? Kalau di SMP saya sih masih dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah kalau ada sempat peserta yang mengatakan dia sedang mengajar di SMK dan memang ada pembelajaran IoT di SMK-nya. Jadi mungkin IoT ini udah bisa masuk ke mata kuliah, di mata pelajarannya. Oh, masuk di mata pelajaran. Iya. Menarik ya. Jadi saya berpikir karena kemarin yang kita undang-undang itu orang-orang yang sangat experience, buat tua-tua lah ya gitu. Sekarang saya ngundang yang muda dan ternyata IoT itu menjadi simpel ya. Iya. 12 jam pelajaran aja kita sudah bisa membangun IoT sendiri ya. Iya. Kira-kira kalau sesederhana itu kenapa IoT itu tidak berkembang di kampus-kampus dan di masyarakat ya? Mungkin walaupun IoT itu sudah cukup dikenal ya, mungkin karena yang kemarin ada diskusi tentang debat yang presiden itu tuh ada industri 4.0 membahas seperti itu, dan sekarang sudah cukup dikenal Pak untuk IoT itu sendiri. Nah tapi kenapa banyak sekali pemakai pada industri? Mungkin itu karena kalau dari saya pribadi dan teman-teman yang lain melihat bahwa IoT ini masih kurang bagus untuk misalkan yang tadi saya sebutkan, cyber security-nya. Oh, oke. Jadi masih takut-takut ya? Iya, masih takut-takut. Terus juga yang kedua adalah lebih kebanyakan dipakai untuk support system, bukan main production. Oh, oke. Mungkin kalau yang main production seperti Goyot ini adalah membuat sebuah platform. Berarti mungkin kelemahan di kita adalah IoT-nya masih untuk main-main aja, jadi ya untuk research, untuk skripsi, belum sampai skala produksi atau skala mass production. Iya. Bisa ke arah sana. Kalau dari experience-nya sendiri memang untuk pelatihan pembelajaran saja Pak. Pelatihan pembelajaran aja. Jadi sebenarnya untuk menspesialisasikan training IoT ya. Jadi kemana-mana. Iya. Apa nih saran-saran untuk teman-teman di luar sana? Mungkin ada program IoT silakan, kira-kira Mas Ina mau kasih promo apa nih supaya orang-orang bisa ikut pelatihan IoT lebih banyak? Mungkin ada dari teman-teman dari Aceh, dari Maluku, dari mana, SMK yang mau belajar dan experience gimana caranya? Ya, kalau IoT itu sebenarnya Internet of Things, orang langsung bisa terpikir bahwa kita akan bermain di internet. Nah, itu sudah menjadi kata yang simple menurut saya dan teman-teman yang lain mungkin ya. Dan of things itu adalah sebuah objek ataupun benda yang dapat dikonekkan ke internet. Dan ini adalah sesuatu yang baru nih untuk industri selanjutnya, yaitu adalah industri 4.0 untuk dapat menggunakan project atau objek Internet of Things yang dapat digunakan pada industri tersebut. Dan beberapa industri pun juga banyak yang membutuhkan karena hal ini juga digunakan oleh orang-orang luar. Oleh orang luar itu digunakan, misalkan kita bisa melihat misalkan Google Home. Google Home itu sudah mencakup seluruh keamanan rumahnya, habis itu
itu memantau rumahnya, terus juga memantau apapun itu, mengontrol lampu-lampu yang ada dan sebagainya. Jadi kalau mereka ingin belajar IoT dengan Esperiot, bisa di luar program beginner, advance, dan expertnya khusus nih, kalau minta training khusus berarti tinggal kontaknya kemana? Ada admin Esperiot kok. Oh, di IG? Iya, di IG Atau ada admin Esperiot di IG bisa. Terus di IG juga selalu dicantumkan nomor admin Esperiot. Oh, jadi Yotizen, teman-teman jika ingin punya grup, ingin belajar di Esperiot, belajar IoT, bisa kontak ke Esperiot di admin di IG, lihat admin kontaknya ya. Iya. Admin kontaknya bisa kontak langsung. Ya mungkin penyebaran pelatihan IoT gratis ya, dari Esperiot 4.0, dari mulai beginner sampai expert bisa Yotizen nikmati semua. Terakhir Pak Imam, ada yang mau disampaikan tentang program Esperiotnya? Ya, pada teman-teman semua diharapkan bisa ikut daftar, walaupun tidak ikut masuk ke batch saat itu, bisa ikut ke batch selanjutnya. Kita selalu mempending atau pasti akan memasuki teman-teman yang belum ikut pelatihan Esperiot ini. Dan jangan dipusingkan dulu, pelatihan Esperiot ini diajarkan dari beginner sampai expert. Jadi diajarkan dari nol banget. Walaupun apapun jurusan kalian bisa masuk untuk mempelajari Internet of Things ini. Karena Internet of Things ini sangat baru untuk dunia dan terkhusus untuk Indonesia ini. Karena kita akan memasuki fase industri 4.0. Nice. Ini baru nih ada yang ngadain IoT training gratis dari basic, dari beginner sampai ke expert. Free. Buat teman-teman yang jauh, yang di kotanya belum ada pelatihan IoT, silakan kontak Esperiot 4.0 di IG-nya. Mudah-mudahan kehadiran Esperiot ini bisa mempercepat proses industri 4.0 di Indonesia. Terima kasih Kak Imam. Terima kasih, saya pakai Mas, pakai Pak, terakhir pakai Kak karena di training manggilnya Kak. Terima kasih Kak Imam udah hadir di sini bersama IoT Talk. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman bisa join di Esperiot. Yotizen, begitulah diskusi kita dengan 4.0 pelatihan IoT yang digawangi oleh anak-anak muda yang paham sekali dengan bagaimana membangun sistem IoT yang sedang booming saat ini. Kita akhiri dulu diskusi kita hari ini. Saya Ida Masar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.